Lembaga Survei Indikator merilis survei terbaru mereka terkait Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas bakal Capres Prabowo Subianto tertinggi, di angka 38%. Di urutan kedua, ada bakal Capres Ganjar Pranowo dengan 34,2%. Sedangkan bakal Capres Anies Baswedan tertinggal jauh di angka 18,9%. Berdasarkan demografi dan wilayah pemilih, Prabowo unggul di basis pemilih pemula dan usia produktif, Sunda, Madura, Bugis, Melayu, Muslim, petani, nelayan, dan ibu rumah tangga. Sementara Ganjar Pranowo unggul di kalangan pemilih 22-25 tahun dan tua, Jawa, Batak, dan non-Muslim. Sedangkan Anies Baswedan unggul di kalangan pemilih Betawi dan Minang. Dalam hal basis partai, Prabowo unggul pada basis Gerindra 75,3%, PKB 57,2%, Golkar 51,0%, dan Perindo 49,6%. Sedangkan Ganjar Pranowo unggul pada basis PDIP 65%, Nasdem 52%, dan PPP 50,0%. Hal ini cukup unik, lantaran Anies Baswedan merupakan partai yang diusung oleh Nasdem. Di Nasdem sendiri, Anies Baswedan mendapat 34,5%, cukup jauh dari Ganjar Pranowo. Anies Baswedan unggul pada basis PKS 51,9%, PAN 50,4%, dan Demokrat 40,6%. Meski tidak unggul, Prabowo Subianto rupanya mendapat angka basis partai cukup tinggi di sejumlah partai lainnya. Seperti di PDIP, Prabowo mendapat 24,6%, PKS 27,3%, PAN 31,0%, Demokrat 31,9%, dan PPP 42,5%. Ini 3 nama, tetapi Mas Anies nggak lolos. Bukan nggak lolos, tidak dapat tiket misalnya kan Mas. Sekarang kan muncul banyak isu ya, termasuk yang disampaikan oleh kolega kita Prof. Denny Indrayana ya. Kalau misalnya ada salah satu pendukung partai koalisi yang balik arah, entah karena partainya dicopet gitu ya, atau karena sebab lain gitu ya, itu Anies akhirnya gagal mendapatkan tiket, dan yang mendapatkan tiket selain 2 nama yaitu Ganjar dan Pak Prabowo ada Pak Erlangga. Pak Erlangga juga masih kurang kompetitif ya, cuma dapat 3,5. Nah, ini menegaskan kalau misalnya Anies tidak dapat kendaraan untuk maju 2024, itu pendukungnya lebih banyak lari ke Pak Prabowo nih. Ya, Pak Prabowo langsung nambah segini. Jadi kalau Anies tidak maju itu kabar baik banget buat Pak Prabowo gitu ya. Nah, bagaimana kalau Anies tetap dapat kendaraan dan didaftarkan di pertengahan Oktober 2024 dan Pak Erlangga bergabung dengan koalisi yang ada, entah itu ke Ganjar atau ke Pak Prabowo. Hasilnya seperti ini. Ya, jadi trennya tidak berubah, Mas Anies. Tren penurunan belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi, tetapi masih dalam kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo. Ini trennya begini. Jadi waktu 2022 itu Pak Prabowo udah disalib sama Mas Anies, tetapi tren Mas Anies melemah di tahun 2023, kemudian disalib lagi sama Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo yang tahun 2020 disalib sama Mas Ganjar, kembali menyalip Mas Ganjar, terutama dalam beberapa survei terakhir. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.